Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, masih di channel Imam Muhammad Syukron. Masih bersama Ustadz Muhyiddin juga. Dan ini episode keempat. Oke, jadi di episode sebelumnya juga ada tuh tentang penempatan niat. Dan yang lainnya ada membatalkan puasa, pahala puasa juga. Dan sekarang nih Imam mau membahas sama Ustadz, mau nanya. Karena ini pengakhir di bulan puasa. Lailatul Qadar nih Ustaz. Apa sih itu Lailatul Qadar? Terus gimana kan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar tuh? Itu apa, terus gimana cara mendapatkannya itu? Lailatul Qadar itu sendiri kayak ibarat apa ya? Kayak ibarat bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW serta umatnya. Jadi dulu pernah Nabi SAW cerita tentang 4 orang dari kaum Bani Israel. 4 orang ini diantaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal Nabi sabar. Terus Nabi Zakaria yang terkenal ahli ibadah. Ya. Terus Nabi Hezkil, ada Nabi namanya Hezkil di kaum Bani Israel. Begitu juga ada muridnya Nabi Musa alaihissalam, di surat Kahfi disebutin yang membawa makanan Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Nah, keempat ini nih diceritakan oleh Nabi SAW bahwasannya mereka ini berempat beribadah non-stop kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berdosa sedikit pun dari masa 80 tahun lebih beribadah kepada Allah. Sehingga ketika diceritakan seperti itu, para sahabat kagum. Hebat sekali, dahsyat, luar biasa. Mereka banyak yang menginginkan, tapi apakah sanggup seperti itu? Nah, akhirnya malaikat Jibril turun, bertanya, kau kagum wahai Nabi kepada 4 orang tersebut? Nah, sesungguhnya Allah memberikan kepada umatmu ini. Nah, di ayatnya yang diturunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ternyata dibandingkan yang 4 orang tadi, ada 1 malam yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi Muhammad lebih baik daripada ibadahnya yang mereka berempat itu. Riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu diceritakan bukan tentang 4 orang tadi, tapi ada seorang Bani Israel juga. Dia ini luar biasa, Mam. Kalau malam dia ibadah, Mam. Ibadah. Semalaman suntuk ibadah. Siangnya berjihad, Mam. Jadi malamnya ibadah, siangnya jihad. Selama 1000 bulan. Non-stop. Hebatnya tuh. Jadi malamnya ibadah, siangnya berjihad. Ini luar biasa. Para sahabat kagum. Luar biasa. Nah, namanya ada bilang katanya Syam'un. Tapi karena kita, orang-orang kita manggilnya bukan Syam'un, tapi apa? Samson. Samson dari situ? Itu, dari situ. Jadi dulu pernah ada orang yang luar biasa dari kaum Bani Israel, berjihad 1000 bulan, malamnya beribadah 1000 bulan. Itu luar biasa. Nah, sehingga para sahabat kagum gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan itu daripada yang namanya firman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ternyata di malam tersebut kita kalau beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan berapa, Man? Punya kalkulator gak, Mam? Nah, kalau kalkulator ada itu dihitung kurang lebih 84 tahun, 3333333 gitu. 1000 ya dibagi 12 ya. Ya. Bagi 12 karena setahun kan 12 bulan ya. Kalau dibagi berapa tuh, berapa tahun? Ya kurang lebih 84. Sekitar 84 tahun atau 83 tahun gitu berapa ya. Pokoknya sekitar itu kalkulator aja kalkulator ya. 84 3 bulan apa 83 tahun 4 bulan gitu. Pokoknya 1000 bulan. Luar biasa. Itu lebih baik, Mam. Jadi luar biasa umat Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, umurnya pendek. Cuman kualitas ibadahnya bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Kalau misalnya imam hidup 60 atau 70 tahun bisa dapetin Lailatul Qadar selama 30 kali, wah itu luar biasa namanya.
udah dapat berapa bulan nanti ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Cuman hebatnya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, Mam. Enggak terbuka, dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Biar gak ngandelin. Orang kita kan biasa ngandelin. Karena udah ngelakuin ini. Udah ngelakuin ini, tenang aja, santai, udah 1000 bulan ibadah, iya. besok mau ibadah lagi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan di 10 akhir. 10 akhir. Tapi 10 akhir itu ada tanda-tandanya sih. Nah, tanda-tandanya kalau bisa dicari itu di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Jadi kalau bisa cari di tanggal-tanggal malam-malam ganjil. Adapun tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya ulama ngejelasin, katanya di malam tersebut dilihat dari udara. Udaranya itu nggak terlalu gerah, panas, juga nggak terlalu dingin, menyengat. Sejuk gitu. Nggak panas, nggak dingin gitu. Jadi pertengahan lah. Dan yang kedua, la yusma' dibahul kilab katanya. Ya. Nggak terdengar gonggongan yang namanya anjing. Jadi di malam tersebut kalau kelihat kita ada anjing nggak ngegonggong, adem ayam aja, wah, malam ganjil nih. Udaranya gimana? Wah, adem nih. Nah, itu tanda-tanda juga salah satunya, Mam. Jadi nggak panas, nggak dingin, nggak terdengar yang namanya gonggongan anjing. Dan ntar besoknya bisa dilihat paginya. Apa tuh? Jadi ketika pagi terbit matahari, nah mataharinya itu bulat doang, Mam. Bulat dan nggak ada sinarnya. Cuman bulat doang gitu. Pernah lihat gak matahari pagi bulat aja gitu? Kan biasa kan nyorot gitu, ada sinarnya. Ini sinarnya nggak ada, Mam. Karena saking banyaknya para malaikat yang naik ke atas langit. Karena salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi itu para malaikat itu turun, Mam. Turun temurun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Bahkan malaikat Jibril turun juga di situ. Jadi ketuanya para malaikat turun. Jadi di kitab Gunyah itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mukasyafahnya beliau ceritakan itu malaikat Jibril turun bawa bendera, Mam. Yang melihat ya para malaikat lah, aulia. Dia diturun ditancapkan di atas Ka'bah, Mam. Terus ditancapkan benderanya juga di Baitul Maqdis. Di Palestina juga ditancapkan di atas magomnya Nabi SAW dan di Turi Sina di sana. Jadi 4 tempat. Dan itu baru tuh para malaikat berputar ke seluruh dunia. Jadi nggak ada rumah kecuali kalau ada orang Muslim, orang mukmin, dia akan masuk situ, mengucapkan salam kepada si penghuni rumah tersebut. Kalau dia dalam keadaan ibadah, masya Allah. Tanda-tandanya orang kalau dapat salam malaikat Jibril itu, Mam, dia punya dapat salam malaikat Jibril, itu dia langsung hatinya itu lembut. Hatinya lembut. Terus matanya menangis, terus merinding. Gitu. Nah, itu berarti dia dapat salamnya malaikat, luar biasa. Nah, itu terus tuh luar biasa ya. Di malam tersebut. Nah, kalau ingin mendapatkannya, kalau kita kayak orang-orang terdahulu susah ya, Mam ya. Namanya ibadah mereka tuh luar biasa, Qur'annya, zikir. Wah, kita aja nggak kuat dah kalau kita seperti mereka. Yang penting ini aja, usahakan sholat isyanya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Dah itu aja. Insya Allah dapat. Karena keutamaan itu barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Jadi luar biasa. Di awal sama di ujung kalau bisa dijaga dengan sholat berjamaah. Insya Allah dapat. Tapi kalau mau nambah lagi kayak tadarusan, kayak zikiran, lebih bagus lagi. Biar mendapatkan itu yang namanya kemuliaan-kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena orang-orang saleh terdahulu banyak mereka itu melihat langsung Lailatul Qadar, seperti Imam Nawawi
Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, syarah Sahih Muslim, itu ulama besar beliau. Itu dari kecil, Bang, dari kecil. Jadi malam-malam dia bangun, tengah malam dia kaget. Abah, ini apa? Abah kok terang begini? Abahnya dibangunin. Kata abahnya, apaan gelap begini? Katanya, enggak, ini terang banget, ini ada apa gitu. Jadi tanda bahwasanya orang tersebut, si anak itu bakal jadi orang besar di masa depan, karena dari kecilnya dia udah Lailatul Qadar gitu. Imam Nawawi, Masya Allah, ya, umurnya nggak nyampe 40 tahun udah meninggal dunia. Ya, jadi nggak sempet nikah, dakwah, ngarang, wah ilmu luar biasa dah ibaratnya. Itu karena keberkahan Lailatul Qadar. Nah kan kalau tadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu, nah kalau sekarang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bisa lihat gimana? Ya itu tadi, ada yang lihat, gitu, ada yang lihat langsung seperti Imam Nawawi tadi, ada yang berasa kayak tadi tuh, dapat apa? Kayak kita lagi sholat taraweh tiba-tiba merenas gitu, ya Allah, terus nggak tahu kenapa nangis gitu, terus merinding gitu, ingat kesalahan kita, ingat dosa kita minta sama Allah rahmat, ya itulah di tempat-tempat ibadah gitu. Nah, hati kita berasa, Mam. Hati kita berasa. Tapi insya Allah dah biar kita dapat semuanya. Ya. Intinya serba sejuk dah gitu. Ya, nikmat, tenang gitu. Biar kita buat ibadah enak gitu. Terus gampang keluar air mata lah gitu, gitu, Mam. Jadi kita minta sama Allah. Nggak keras hati kita ya. Nggak keras hati kita. Gitu, dapat nasihat enak, ya Allah. Luar biasa. Ini manfaatkan malam-malam ganjil nih. Apalagi sekarang malam 25 ya? 25 nih ganjil. Ntar malam 25 tuh, luar biasa. Siap gitu aja Ustaz, ya Allah. Makasih sekali lagi Ustaz untuk konten sekarang video kali ini cukup sekian. Kita akan next di konten-konten selanjutnya yang buat teman-teman semua yang kebingungan atau mau pertanyaan bisa langsung tulis komen aja. Soalnya nanti kita buatin ya. Itu step by step. Tuh ya, karena waktunya juga nggak bisa terus-terusan Ustaz. Jadi gitu ya teman-teman, semoga bisa kalian ambil manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.